Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Warta Gereja Minggu 7 Maret 2021. Yang pertama, pergantian pengurus komisi dan komisi baru, adapun pengurus komisi sebagai berikut. Komisi ibadah yang sebelumnya dibawahi oleh Bapak Julius digantikan oleh Ibu Reni Prasetyaningsih. Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat atau PEJ dibawahi oleh Diaken Rini Utari. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.30 di rumah Penatua Suwandi telah dilaksanakan Biston ucap syukur 7 bulanan kehamilan Ibu Evi. Adapun perwakilan dari majelis gereja yaitu Penatua Samsino, yang kedua Diaken Christian, yang ketiga Diaken Dwi Fibriana, yang keempat Diaken Rini Utari, yang kelima Diaken Ferry Subagio, dan yang keenam song leader Ibu Reni Prasetyaningsih. Yang ketiga, gereja akan melaksanakan katekisasi baptis dewasa dan sidi, yaitu Saudari Resti dan Saudari Jenny. Yang keempat, ibadah Minggu Prapaskah hari ini dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Pendeta Heri Purwanto. Demikian warta gereja. Marilah ibadah hari ini kita awali dengan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan namanya seraya menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, Pencipta semesta, dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk.
Selamat pagi sahabat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Cintaku pada rumah Tuhan. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadatan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan mari kita pujikan bagi kemuliaan namanya melalui pujian PKJ 55 bait 1 sampai dengan 4. Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya cipta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tadi. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya sehewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta.
Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Mari kita pujikan PKJ 41 bait 1 dan 2, Ku datang kepadamu. Anak domba Allah, ku mohon pengasihan anak domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat yang ke-5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi berita anugerah dengan kita memujikan PKJ 258 bait 1 dan 2, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu.
damai menanti di surga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dengan ungkapan syukur kami, di mana Engkau telah menyertai bahkan memberkati kami sampai saat ini. Pada kesempatan Minggu Prapaskah yang ketiga ini Tuhan, kami hendak mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang Kau pilih untuk mewartakan firman-Mu. Biarkanlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam pewartaan-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, cintaku pada rumah Tuhan menjadi tema kita di Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Sahabat terkasih, ketika kita merenungkan sejenak tentang tema cintaku pada rumahmu, berarti bagaimana kita diajak untuk melihat ketika kita mencintai rumah Tuhan. Mari kita renungkan sejenak saja sejauh mana kita sudah mencintai rumah Tuhan. Sahabat terkasih, 1 tahun kita lama tidak bersama-sama di tempat ibadah ini, di mana kita menghadapi COVID-19 sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung melalui ibadah. Yang biasanya kita bersama-sama beribadah bersama setiap minggunya, kita bertemu bersama, dapat bersukacita di dalam peribadatan kita, dapat bertegur sapa satu dengan yang lain, bahkan bernyanyi bersama. 1 tahun kita melewati, kita tidak melakukan itu. Namun di balik itu kita diajak untuk bagaimana kita belajar untuk beribadah juga di dalam keluarga kita. Melalui daring atau online, kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita, yang tentunya juga kita di sana diajak menghayati akan keberadaan rumah Tuhan, yang tentu tidak hanya soal gedung gereja. Sahabat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk di dalam peribadatan secara online, tentu awal-awal kita akan merasa kurang nyaman, kurang enak dibandingkan bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung. Ketika kita bertemu secara langsung, tatap muka, setelah ibadah kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita untuk bertegur sapa. Dan ternyata melalui ibadah online hal itu sulit untuk kita lakukan. Awalnya memang seperti itu. Namun lambat waktu ini terus berjalan, kita mencoba untuk menikmati bahwa bagaimana kita mencintai rumah Tuhan, tidak hanya rumah Tuhan yang berbentuk fisik gedung gereja yang ada saat ini. Di balik itu semua, bagaimana kita juga belajar membangun kembali lagi pada diri kita bahwa kita ini adalah gereja Tuhan yang menjadi satu persekutuan dimanapun kita berada. Karena kita dipanggil oleh Tuhan sebagai orang yang dipilih mewartakan cinta kasih Tuhan. Dan tentunya kita adalah persekutuan. Kita adalah gereja itu yang dipanggil keluar. Jadi tidak hanya soal gedung gerejanya, tidak hanya bentuk fisiknya, namun kitalah yang menjadi bait itu. Kitalah gedung gereja itu. Kitalah orang yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Dari itu mari kita merenungkan sejenak kembali sejauh mana kita sudah menjadi persekutuan, bahkan bait Allah, bahkan gereja, orang-orang percaya yang dipanggil keluar, yang menyatakan cinta kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sejauh mana kita sudah melakukan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tadi mendengarkan tentang Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, di mana di sana Tuhan Yesus mengusir para penjual, yaitu penjual untuk mempersiapkan setiap orang yang mau masuk ke dalam bait Allah, yaitu hal-hal yang diperlukan seperti korban bakaran, ada lembu, ada kambing di sana, ada merpati, bahkan penukaran uang. Di sana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir mereka semua. Hal ini tentunya ada makna
tidak hanya soal pengusiran. Namun di sana Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang itu lebih mementingkan dirinya, sehingga mereka lupa apa itu bait Allah. Sehingga mereka lupa bahwa bait Allah ini sebagai bentuk cinta kasih, sebagai bentuk perwujudan kita yang mengasihi Tuhan, sebagai bentuk perwujudan bagaimana kita berbakti kepada Tuhan. Namun dipakai oleh orang-orang tertentu pada saat itu untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu kita melihat di sana Tuhan Yesus mengusir mereka semua. Sahabat yang mengasihi Tuhan, ketika kita tentunya bertanya juga, padahal hal itu baik, membantu orang-orang yang datang beribadah tanpa harus mereka membawa dari rumah jauh, membawa kambing, domba, bahkan membawa merpati. Karena kan tempatnya pada saat itu jauh. Mereka datang ke bait Allah untuk beribadah, memberikan korban bakaran. Kalau membawa dari rumah itu sangat repot. Dari sisi itu memang baik. Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita juga pastinya. Mengapa hal yang baik itu kok ya Tuhan Yesus tidak menyukainya? Tentu bukan hal itunya. Tadi kembali lagi bahwa di sana ada kepentingan pribadi untuk kebutuhan pribadinya. Jadi ada kepentingan yang dilakukan orang-orang pada saat itu untuk meraup keuntungan secara pribadi. Yang itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Sahabat yang mengasihi Tuhan, kalau kita terus melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, di mana di sana Tuhan itu mengajak tidak hanya soal gedungnya sebenarnya, tidak hanya soal bait Allahnya sebenarnya, tapi bagaimana di sana ada wujud nyata tentang kasih Tuhan yang kita rasakan dan tentu kita wujudkan juga ketika kita datang di dalam peribadatan, ketika kita datang di dalam bait Allah Tuhan. Di sana tidak ditemukan oleh Tuhan. Di sana yang ada hanya kepentingan pribadi, mencari keuntungan pribadi. Sama halnya saat ini kita diajak untuk melihat bahwa betul memang kita menghadapi COVID-19, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Gedung ibadah kita saat ini kosong karena memang tidak bisa untuk beribadah. Secara peribadatan kita secara online kita melakukannya. Namun disitulah kita juga diajar dan diingatkan bahwa bait Allah, bahwa gereja tidak hanya soal gedungnya. Kitalah gereja itu. Kitalah orang percaya ini sebagai persekutuan. Yang dimana di sana kita diingatkan untuk bagaimana kita mewujud nyatakan peribadatan kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Tuhan terhadap keluarga kita, masyarakat kita, bahkan terhadap sesama kita. Sesama ini semua ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sana kita diajar untuk bagaimana kita memaknai hidup kita ini sebagai persekutuan bait Allah yang membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, namun di dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita tidak mengasihi sesama kita, maka perlu dipertanyakan di dalam diri kita. Apakah benar saya mengasihi Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan meminta kepada kita, tidak hanya soal kita beribadat, kita tidak hanya soal terus mengupayakan ritual kita yang diberikan kepada Tuhan, itu kita benar-benar
menjaga sebuah kekudusan itu. Tidak hanya itu, namun kita juga diajak bagaimana kita juga mengekspresikan ibadah kita sebagai bentuk cinta kasih Tuhan itu melalui perwujudan nyata tentang cinta kasih. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Sudahkah bahwa kita mengekspresikan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, yang mendatangkan damai sejahtera, bahkan sukacita bagi sesama kita. Tidak hanya keluarga kita, tidak hanya masyarakat kita, namun terhadap sesama kita, alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya terpaut dengan gedung gereja. Tidak hanya melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Di sana mereka memakai bait Allah, tempat peribadatan, sebagai mencari sebuah keuntungan. Sebuah hal yang menguntungkan diri sendiri. Karena memang itu Tuhan tidak menyukainya. Karena memang bait Allah dipakai untuk bagaimana kita mewujudkan cinta kasih. Bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kembali menghayati bahwa kita adalah bait Allah yang dipakai untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Cintaku pada rumahmu, mari kita benar-benar mencintai rumah Tuhan dengan kita mengekspresikan melalui perbuatan perkataan kita yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita bagi sesama kita. Selamat menghayati Prapaskah yang ketiga. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami kembali datang kepada Engkau Tuhan, mengungkapkan syukur kami, di mana Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus mencintai rumah-Mu. Rumah-Mu yang tidak hanya soal gedung gereja, namun kami yang merupakan gereja, orang-orang percaya yang Engkau panggil keluar, kami harus juga mewujud nyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami sebagai persekutuan yang membawa damai sejahtera bagi sesama kami. Tuntun dan sertai kami agar kami dapat terus mewujud nyatakan itu. Pada kesempatan ini tidak hanya kami mengungkapkan syukur, kami juga memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemimpin bangsa kami.
Kiranya Engkau memberkati pemerintahan bangsa dan negara ini, baik Bapak Presiden maupun jajaran-jajaran yang ada sampai di tingkat RT. Berkati mereka Tuhan, jagalah kesehatan mereka, bahkan Tuhan memberi hikmat kejaksanaan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk program dari pemerintahan kami tentang vaksinasi COVID-19. Berkatilah semoga itu semua dapat berjalan dengan baik, lancar, sehingga kami dapat keluar dari COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan, bagaimana kami yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini untuk terus mengupayakan diri mematuhi segala protokoler kesehatan. Berkati juga saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor. Tuhanlah yang memberi penghiburan, kekuatan, bahkan pertolongan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gerejamu, GKJ Syekh Rahmat Wanareja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis, Tuhan memberkati komisi-komisi yang ada, bahkan Tuhan juga memberkati jemaatmu semua di sini. Kiranya melalui keberadaan kami terus dapat mengupayakan diri untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terus mengupayakan diri untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang masih sekolah. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menjaga bahkan melindungi mereka. Tuhan memberi kesehatan bahkan kepintaran. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, pasangan hidup bahkan yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan yang memberi pertolongan. Kiranya Tuhan yang memberi juga hikmat kejaksanaan dalam mereka bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Kami serahkan juga orang tua yang Kau titipi anak-anak kami ini Tuhan. Biarkanlah hikmat-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah orang tua dari anak-anak kami ini. Biarkan juga Engkau yang mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan sehari-harinya. Kami serahkan gerejamu ini Tuhan, jemaatmu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkan Tuhan yang senantiasa melindungi, bahkan memberi kesehatan, bahkan memulihkan bagi saudara-saudara terkasih kami yang saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Tuhan, kami juga bersyukur karena di bulan ini klasis kami, klasis Citandui telah merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan terus memakai klasis yang ada di tengah-tengah kehidupan bergereja kami ini untuk terus mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, baik melalui program-program yang ada, bahkan melalui setiap anggota dari klasis, baik gereja-gereja yang ada, sehingga kami dapat terus mewartakan damai sejahtera dengan setiap tindakan bahkan perkataan kami. Program-program dari klasis kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa secara pribadi, kami lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga memohon ampun di dalam kehidupan kami, dalam peribadatan kami, terselip dosa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa kami ini. Amin.
Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan ini diiringi nyanyian PKJ 146 ayat 1-3, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh terima dan nikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa yang di surga, saat ini kami telah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bimbing hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan doa ini kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sahabat yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan PKJ 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Sahabat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat bahwa kita adalah bait Allah sebagai persekutuan, sebagai gereja yang dipanggil keluar untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Mari kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sayap
sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.